Halo semuanya, jadi hari ini kita masuk ke playlist baru yaitu Baking Question and Answer. Di sini aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masak-memasak, terutama baking. Nah, di sini aku udah ada 3 pertanyaan. Ini dari Rahma Sabrina, Instagramnya Rabrinana dari Bandung, Jawa Barat. Yang pertama ini pertanyaannya, apa bedanya kue Nusantara, Western, sama kue Yunani gitu? Yang kedua, pertanyaannya kue favorit yang pernah dibuat. Terus yang ketiga ini, mau satu resep kue simple tanpa oven. Ini ada banyak. Tapi kita coba satu yang lumayan sering aku bikin aja ya. Pertanyaan pertama ini agak tricky, agak-agak susah dijawabnya karena em, di sini kalau dibahas satu-satu secara detail ini akan lama banget. Jadi aku untuk hari ini kita bahasnya superficial aja, kita bahasnya secara umum, secara general. Jadi kue Nusantara itu ini biasanya apa ya? Kita kenal juga dengan kue kue-kue khas Indonesia. Nah, kue-kue khas Indonesia ini kue-kue Nusantara ini kalau berdasarkan bahan dasarnya biasanya nih ini ada tepung terigu, tepung beras, tepung sagu. Oh ya sebelumnya kue Nusantara. Ini sebentar tadi PowerPoint-nya agak error nih. Nah, jadi sebelumnya hmm, aku ini mau kasih disclaimer dulu. Saya ini bukan expertnya untuk kue-kue Nusantara. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesalahan atau kurang tepat bisa tolong dikoreksi. Mungkin teman-teman yang dari NH atau mungkin teman-teman yang dari Tata Boga, jurusan Tata Boga bisa bantu untuk perbaikan komen di bawah. Menambah informasi yang tidak tersampaikan di PowerPoint yang sekarang ini. Jadi untuk kue Nusantara ini ya itu tadi bahan dasarnya secara umum ada bahan ya bahan dasar tersebut. Nah, variasi-variasinya ini bisa ada kue kering. Kue kering ini biasanya di Indonesia ini nastar, putri salju, lidah kucing, kue sempret atau hombies, ya dan lain-lain gitu. Nastar ini kalau nggak salah itu dia ada pengaruh dari kue salah satu kue yang terkenal di Cina juga gitu. Tapi nanti itu kita bahas di segmen lain. Nah, untuk yang selanjutnya ini bolu. Nah, bolu ini di Indonesia ini kaya banget, banyak banget bolu di Indonesia. Nah, ini salah satu yang favorit aku ini adalah bolu pisang. Dulu pertama kali makan bolu pisang itu di Sukabumi, waktu lagi ngejemput kakak gitu. Wah, itu enak banget, itu enak banget. Nah, bolu pisang ini banyak juga di luar negeri, biasanya dikenal dengan banana bread. Lagi-lagi nanti kalau misalnya kue-kue Indonesia yang ada pengaruhnya dari kue luar negeri kita bikin di segmen lain, segmen khusus biar kita bahasnya lebih dalam. Nah, selanjutnya ini ada bolu marmer atau marble cake. Kemudian ada chiffon cake juga yang biasa kita lihat di toko-toko retail yang ada di Indonesia. Terus juga brownies bakar, brownies kering, oh sorry brownies kering, ya, brownies kukus maksudnya, brownies kukus, lapis Surabaya, lapis legit dan lain-lain. Di sini uh, kue-kue jajanan pasar, kudapan-kudapan pasar juga ini kue yang sangat-sangat tradisional dari Nusantara ini nggak bisa ditemuin di tempat lain selain di Indonesia. Di sini kita ada lihat kalau paling kiri bawah ini ada kue bukis, kemudian ini ada kalau nggak salah ini Nagasari bukan ya? Atau Putri Noong nih kalau nggak salah. Oh, ini. Terus udah gitu ini kue Nusantara, jajanan khas Nusantara ada di Toles ya, dan lain-lain. Bahannya biasanya ada yang dari tepung beras, ada yang dari tepung terigu juga. Ini ada bika Ambon. Nah, ini nih yang bisa bikinnya. Oh, ya kepencet. Sudahlah, tadi ada kue lapis Surabaya sama sebelahnya lupa apa. Nah, ini karena udah terlanjur kepencet kita
move on aja ke yang berikutnya. Kuenya western atau kuenya boleh-boleh orang-orang boleh lah gitu istilahnya. Dia ini berdasarkan kue yang pernah aku bikin aja gitu. Ada juga yang maksudnya ada negara-negara lain seperti Jerman, Inggris, Amerika, tapi aku nggak terlalu paham untuk kue-kue dari negara-negara tersebut. Jadi di sini aku cuma cover yang aku pernah bikin aja dan juga yang aku pernah kerja di tempat-tempat eh, di mana mereka menjual kue-kue ini gitu. Ini bukan fotoku, ini foto-foto orang lain. Nah, yang pertama ini ada Milvel. Oh iya, kalau misalnya salah salah pengucapan, salah pronunciation, mohon dimaafkan ya. Ini emang agak-agak crackhead nih. Gak bisa ngucapinnya. Hmm, gitu pronunciasinya suka salah terus. Nah, ini Milvel, jadi ini layer dari puff pastry yang di caramelize pakai sugar. Nanti di tengahnya ini, di bagian tengahnya, di ini ada pastry cream, itu yang klasik. Ada banyak variasi lainnya, ada yang ditambahin raspberry dan lain-lain. Bagian atasnya ini ada fondant dan coklat. Kemudian ini carrot, carrot ini strawberry carrot. Dia hmm, kayak semacam strawberry mousse, terus di pinggirnya ada sponge cake atau enggak kita bisa ada juga yang pakai kayak lady finger, jadi itu lebih mirip kayak kue tiramisu-nya orang Italia tapi rasanya rasa strawberry. Nah, kalau ini Fraser, Fraser ini frame frame itu ini ya strawberry bukan sih lupa. Nah, pokoknya itu ini kue yang khas banget nih kue yang Perancis. Dia ada strawberry strawberry eh, segar yang ditaruh di dalam kuenya, jadi dilapisin bagian samping-sampingnya kuenya. Terus tengahnya ini Mmm, ada yang pakai vanilla mousse, ada yang pakai pastry cream dicampur dengan whipped cream. Ini macam-macam sih, macam-macam. Tergantung, kayaknya sih tergantung dari perusahaan mana yang bikinnya gitu. Kalau tempat perusahaan aku yang kerja dulu kalau nggak salah nih, aku bukan bagian yang bikin adonannya saat itu, aku waktu itu lebih ke dekornya, cuman kalau nggak salah mereka sih memang pastry cream dicampur dengan krem chantilly atau whipped cream yang biasa gitu, terus baru mereka kasih gelatin. Nah, atasnya ini dia pakai eh, kayak purenya strawberry sama gelatin sama sugar. Nanti kalau udah frozen semua, nah baru dia taruh kayak baru dia lapisin pakai lapisan atasnya ini, terus nanti masuk lagi ke kulkas, baru di dekor. Ini biasanya pakai fresh strawberry sama coklat atau apapun yang mereka mau. Terus yang ini, aku nggak tahu nih pronuncianya benar atau nggak, croissant. Ya udah nggak sih? Croissant. Pokoknya ini udah ada di mana-mana ini. Kalau kita ke French Bakery biasanya nemu ini, nemu yang ini nih. Ini Freyan. Freyan tuh dulu aku bikin banyak pas lagi di Westin sama Intercontinental. Mereka selalu ada sih. Ada brand ini klasik banget kue Prancis. Nah, selanjutnya dari Hungaria. Hungaria ini kuenya menarik nih. Ini kuenya chimney cake atau kurma. Aku pernah kerja juga di salah satu cabang yang di Australia, cuman nggak lama gitu. Jadi aku nggak terlalu tahu banyak gitu. Jadi kalau kurtosh ini dia bahan dasarnya seperti donat, jadi yeast based dough. Terus udah gitu, em, jadi kayak apa ya, dia kayak bentuknya tuh kayak tabung gitu, kayak tabung tapi tengahnya bolong. Jadi ada oven khusus, ada kayak rolling pin khususnya juga untuk ngebentuknya. Nah, kalau di Kurtos ini yang menariknya ini dia ada salah satu jenis yang apa sih namanya isinya Nutella. Jadi sebelum dia roll um, dough-nya itu adonannya ini ke rolling pin, dia dikasih Nutella dulu, dipipe dulu Nutellanya sepanjang adonan ini, baru nanti diputar ke rolling pin-nya, baru dimasukin ke ovennya. Nah, sebelum dimasukin ke ovennya, yang paling khas dari Cortos ini mereka caramelize. Jadi mereka masukin dulu oil, ke minyak, terus baru sugar, lalu dia masukin ke
oven. Nah, setelah masukin ke oven, begitu dikeluarin, harus cepet-cepet nih, harus cepet-cepet antara dia kasih cinnamon sugar atau kasih ya ini topping-topping lainnya, ada pistachio, ada almond kalau nggak salah, ada coconut juga, itu enak banget. Nah, terus kue khas lain dari Hungaria ini adalah dobosh. Dobosh ini jadi kue kue yang berlapis, kue macam sponge kayak gitu, terus dia ada karamel di bagian atas, itu khasnya. Nah, selanjutnya untuk dari Australia sendiri, seperti yang sudah orang banyak ketahui, Lamington ini khas dari Australia. Dia biasanya sponge cake, ada selai di lapisan tengahnya, kemudian di luarnya ada coklat, di coat pakai coklat, baru digulingin ke coconut shred. Jadi kelapa yang kayak apa sih, kelapa buli-buli kecil gitu, tapi yang kering gitu, kelapa kering. Selanjutnya nih pavlova. Pavlova ini base-nya meringue. Mungkin di Indonesia kita taunya hompies ya, hompies terus udah meringue. Terus nah dia dikasih krim juga sama buah. Biasanya buahnya ini ya buah segar, berries atau enggak. Ada juga yang pakai passion fruit atau markisa. Nah, ini Anzac cookies. Anzac cookies ini kue khas banget dari Australia yang biasanya ada tuh tiap bulan April ini ya guys. Sekarang ini karena mau Anzac Day gitu. Nah, terus nih, kalau kue Yunani atau Greek cake ini sekarang tempat aku kerja ini sampai kemarin sebelum corona, sekarang lagi kerja. Sampai sebelum corona ini aku kerja di Greek Cafe, dan tugasku ini bikin biskuit, beberapa macam cake-nya mereka. Nah, ini kalau secara umum kue-kuenya Yunani ini atau Greek tea ini padat dan juga manis. Kalau orang Sunda mah bilangnya giung gitu. Manis banget karena setelah kuenya matang sama dia ini biasanya disiramin lagi pakai sirup. Nah, jadi di dalam cake-nya sendiri udah ada gulanya, udah gitu nanti dikasih sirup biar moist gitu. Nah, kue Yunani ini ada banyak. Yang pertama ini karetopit. Ini yang biasa aku bikin, sebagian sih nggak semua dari sini. Ada beberapa yang nggak aku bikin, cuman untuk pengetahuan umum aja. Karetopita ini walnut cake. Jadi ada crushed walnut yang udah dihancurin. Terus ada juga breadcrumb di dalamnya. Nanti ada kayak bumbu-bumbu, apa ya, bumbu yang paling kuatnya, yang kerasanya itu adalah cloves sama cinnamon. Cloves ini cengkeh, cinnamon kayu manis. Nah, bedanya karitopita ini biasanya ada brandingnya gitu. Kalau kokaknya ini karitopita nggak ada. Oh ya, kokaknya ini yang yang paling pojok sini. Tuh nggak kelihatan ya? Yang paling kan nggak kelihatan. Pokoknya kokaknya ini yang paling pojok sini. Jadi dia ini lapisan kayak bentuknya bulat, kayak mirip kayak donat gitu. Cuman terbuka. Jadi kayak sponge cake di atasnya, atas dan bawah ini sponge cake, tengahnya ini dia pastry cream, nanti atasnya pakai coklat ganache. Nah, ini enak banget karena dia ini kelihatannya berat tapi pas dimakan tuh enggak gitu, pas dimakan tuh rasanya light banget gitu, karena di pastry cream itu ada rahasia. Terus udah gitu apalagi ya, oh ini Revani atau Galo Brahma. Revani ini dia semolina cake, jadi base nya ini semolina sama almond. Udah gitu ada, oh ini kue-kue Greek juga, ini dia banyak yang pakai veal pastry. Veal pastry ini pastry yang tipis banget gitu, yang kayak kertas gitu, yang kayak kertas. Nah, ini kue-kue yang di bawah ini dia ini pakai veal pastry. Portobello pita dia pakai veal pastry yang dikeringin, setelah dikeringin dia dihancurin. Jadi nanti glutennya ini dia dapat dari si veal pastry ini gitu. Portobello pita ini di dalamnya pakai orange, jeruk yang udah diboil, jeruk yang udah dimasak sampai lembut banget, terus udah gitu di blender, kasih gula, kasih telur, baru kasih yang udah keras tadi. Nah, kalau krim Kataifi dia ini lain.
Jadi veal pastry-nya itu bentuknya bukan yang kayak kertas, tapi yang kayak mie bihun, yang kayak bihun, terus udah gitu dia masukin ke oven, setelah mateng, dia baru dikasih sirup. Nah, krim KTV ini biasanya ada pastry cream, terus paling atasnya itu ada whipped cream. Baru nanti ada nuts di atas, kayak campuran-campuran kacang almond, kacang walnut, dan lain-lain yang udah dipanggang gitu. Terus gitu galakto bureko. Galakto bureko ini pastry cream sama semolina juga telur. Galakto bureko ini agak beda karena dia jadi lapisan luarnya veal pastry. Nah nanti pastry creamnya ini baru dimasukin ke dalam loyang. Terus veal pastry-nya ini nutupin nutupin pastry creamnya baru dipanggang dan ini enak banget dan manis banget. Sofra, Sofra ini dia bedanya dengan yang lain, dia ada yogurtnya. Sofra ini ada yogurtnya, terus ada telurnya juga, vanilla essence, sama veal pastry. Jadi veal pastry-nya itu nanti digulung, terus dibakar baru, ya dibakar bareng yogurt, bareng telur. Ini terus setelah dibakar, baru dikasih kacang almond di atasnya. Dan itu baklava. Nah ini nih baklava yang terkenal itu. Kalau baklavanya Yunani tuh agak beda. Greek baklava tuh beda sama Middle Eastern baklava. Jadi Greek baklava tuh nggak pakai pistachio di dalamnya. Jadi lebih kayak walnut, almond. Terus cookies. Nah ini cookies nih adalah my specialty. Jadi um, di cafe ini yaitu aku kerjanya bikin cookies handmade pakai tangan semua. Sehari ratusan. Lumayan itu pegal-pegal tapi asik gitu, seru gitu. Kalau dibilang boring enggak juga sih karena dinikmatin aja, seneng gitu bikinnya. Nah, cookies nah ini yang pertama itu Proxima dia ini karena tempat kerjaku ini keluarin dua ukuran, jadi ada yang ukuran agak besar, nah segede gini, sekitar 40 gram, dan juga ada yang kecil, ya sekitar segini lah. Terus kita, bentar yang besar tuh 30 gram, yang kecil 15 gram. Salah. Yang Kolaria ini yang lagi untuk Easter. Kue yang untuk Easter jadi bentuknya kayak tali tambang gitu. Ini Corabietes yang pakai coklat, tapi Corabietes yang asli itu yang ya maksudnya yang tradisionalnya dia pakai icing sugar atau gula bubuk gula halus di atasnya. Nah, Corabietes ini biasanya di Greek Cafe dia ada ozonya. Ozo ini salah satu macam alkohol yang biasa dipakai untuk bikin Corabidesin. Oh iya, Paksi Maria juga ada dry white wine-nya di situ. Nah, udah gitu akladi dan mooncake cookies ini dia adalah gluten free cookies yang bahan dasarnya bubuk almond sama egg white atau putih telur dan gula. Itu. Kalau kedua ini adalah pastéis. Pastéis itu lebih ke sponge cake dan dikasih pastry cream. Jadi untuk Koreanya yang ini vanilla pastéis, ada strawberry dan juga almondnya. Kalau yang sebelahnya ini vanilla pastéis dikasih coklat di atasnya. Jadi untuk tiga perbedaan, yaitu perbedaan dari ketiga jenis jenis kue yang dari Nusantara, kue Western dan terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kue favorit apa yang pernah dibuat? Jadi ini 3 kue favorit aku yang pernah dibuat, yang kiri dan kanan. Ya, kiri dan kanan ini waktu di Indonesia. Waktu masih punya toko kue di Indonesia, jadi ini chocolate mousse, ini dark chocolate mousse. Jadi aku tuh kalau nggak salah ini ada beberapa layer, ada dark chocolate sama ada milk di dalam kue ini dan ada brownie-nya juga di dalam itu enak banget. Jadi buat pecinta coklat ini yang paling pekat dan enak tapi nggak terlalu manis. Nah selanjutnya ini yang favorit dari customer biasa ya, mango cake. Mango cake ini sponge cake, ada mango puree-nya, ada essence-nya juga, pokoknya enak. Lebih kayak creamy, rasanya creamy dan seger. Jadi nggak asam, arahnya itu ke arah mango creamy. Nah yang tengah ini baklava cheesecake. Ini adalah
kue kebanggaanku. Karena begitu eh, aku keluarin, maksudnya begitu aku coba jual di toko tempat kerjaku yang sebelumnya ini, yang di Greek aku itu, nah itu langsung sold out beberapa kali. Jadi 2 minggu pertama itu langsung sold out. Kesannya memang agak pelan karena ya itu karena coronavirus, karena memang mungkin customer juga balik lagi ke tradisional, mereka mungkin habis penasarannya gitu, tapi tetap sih tetap masih ada terus gitu. Ya, cuman memang nggak seheboh 2 minggu pertama itu. Nah ini tuh aku inspirasinya dilihat dari Instagram. Instagram itu benar-benar menginspirasi. Ada salah satu toko di Kanada yang menjual ini, dan jadi terinspirasi dari sana mencoba, dan akhirnya memang enak gitu. Cuman hati-hati aja karena kalau misalnya ditaruh di suhu ruangan ataupun memang atau di fridge juga sama aja sih. Hati-hati kalau udah dipotong itu pinggirnya bisa agak kering. Jadi benar-benar harus naruhnya yang benar gitu. Lagi nih cheese gitu kan. Hati-hati tuh. Oh ini resep kue yang nggak pakai oven. Ada banyak nih kue yang nggak pakai oven tuh bisa. Kue yang dikukus itu nggak pakai oven juga kan. Terus udah gitu kue yang di teflon. Ada juga kue yang di rice cooker. Nah cuman teflon dan rice cooker ini aku belum pernah cobain kecuali pancake. Nah jadi aku mau keluarinnya gini aja yang udah biasa aku bikin di tempat kerja aku yang dulu, yaitu vegan raw pipis slice dan brownie. Jadi ini raw, jadi nggak ada proses memasaknya, kayak nggak ada proses yang menggunakan panas. Jadi dimasukin ke kulkas. Nah, jadi dan dia ini mentah. Kecuali yang toast almond yang atasnya aja sih gitu. Itu pun biasanya aku pakai toast almond yang yang emang udah disiapin sebelumnya. Jadi kalau misalnya punyanya almond yang belum di toast ya nggak apa-apa gitu. Pakai aja yang ada gitu. Pilihan sih. Nah, yang pertama ini 2 cup almond bubuk. Jadi almondnya ini kayak bubuk gitu. Almond meal biasanya. Terus udah gitu 1 cup kurma yang udah nggak ada bijinya. Udah gitu setengah cup cocoa powder bubuk coklat. Aku biasanya pakai yang very dark. Jadi biar kuenya tuh rasanya lebih pekat gitu, nggak terlalu manis karena kurma itu kan udah manis. Udah gitu 1 jumput garam biar rasanya lebih balance. Ini ada 3 sendok makan sirup maple. Kenapa pakai sirup maple? Karena teksturnya kadang-kadang suka terlalu em, kayak terlalu padat sampai susah dibentuk. Nah, sirup maple ini dia manis tapi rasanya tuh gimana ya, enak enak sih, manisnya manis yang enak gitu. Jadi nggak akan ngaruh banyak ke kuehnya sih menurut aku ya. Terus udah gitu untuk lapisan atasnya ini yang bagian atas ini pakai selai kacang 1 cup sama minyak kelapa untuk dia lebih lembut dan lebih halus karena dia nanti di whisk, di spread, dibikin layer satu layer yang pas pakai 1 layer ini memang kalau pakai minyak kelapa jadi atasnya tuh lebih mengkilat juga gitu, nggak terlalu banyak. Nah, rasa kalau misalnya nggak suka rasa kelapa ya pakai minyak yang lain kayak apa ya, olive oil tuh extra virgin olive oil itu oke juga gitu. Terus udah gitu 2 sendok makan almond. Nah ini almond panggang, ini aku pakai almond panggang tuh karena udah memang udah tersedia sebelumnya. Tapi kalau misalnya almondnya almond yang nggak dipanggang pun nggak apa-apa gitu. Ataupun kayak kacang yang lainnya yang apa ya, ya suka yang enak rawnya gitu. Almond enak kok, nggak dipanggang pun almond udah enak gitu. Manis lagi. Oh ya udah, 3 pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lain seputar baking atau seputar masak atau seputar bahan-bahan untuk baking atau cara-cara atau teknik-teknik baking, bisa dikirim ke Instagram. Ini Instagramku masih sedikit followernya. Ini Instagram khusus untuk masak-memasak ya, @ainurapastry, atau komen di box below, di comment box below. Okay, thank you so much for apa ya, untuk lihat dan bersabar mendengarkan penjelasan
dan juga jawaban dari pertanyaannya Mas Sabrina. Ya, sekian dulu. Jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya, like video ini, like juga video yang lainnya, sama subscribe juga channel ini, supaya nanti kalau misalnya ada question and answer nya bisa langsung ada notifikasinya, gitu. Oke, terima kasih. Bye.